Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fitra Asif. Pada video kali ini kita akan lanjut mengenai progres project mobile kita, yaitu tentang penjualan tiket akuarium, yaitu Aquafun. Pada progres kali ini kita menambahkan beberapa komponen ke dalam project kita. Yang pertama ada text input layout dan material button. Kemudian ada chip dan chip group, kemudian ada background drawable, kemudian ada view pager 2 dan dots indicator. Oke, pada pertama kali kita di sini menerapkan text input layout dan material button pada out activity. Jadi ini yang untuk out activity kita tambahkan di bagian layoutnya. Di sini kita ubah dia dari edit text biasa menjadi text input layout seperti berikut. Di sini kita tambahkan ini ada ID-nya. Yang awalnya edit text di bagian ini kita ubah menjadi text input layout. Kemudian kita buat namanya sini username. Ini masih sama dengan seperti yang kemarin. Kemudian di sini kita bisa nambahkan icon drawable. Di sini ada add drawable /IC edit. IC edit itu kita ambil dari drawable tersebut di bagian edit IC edit ini. Kemudian kita tambahkan lagi pada text fieldnya itu username. Di sini ada tulisannya username, kita bisa lihat. Nah, itu username beserta ikonnya. Kemudian menggunakan font Roboto Light. Untuk input tag-nya kita tambahkan text person name. Jadi ada dua kemarin, ada yang untuk email dan ada yang untuk name-nya aja. Kemudian pada text input yang kedua yaitu kita gunakan untuk password, hampir sama dengan yang username. Di sini kita ubah aja menjadi password. Kemudian pada icon mode-nya kita tambahkan sini password toggle. Jadi ketika kita menekan logo icon mata ini, maka akan bisa melihat passwordnya. Jika tidak, maka akan dalam bentuk titik-titik seperti biasa itu. Kemudian kita juga menambahkan material button, yang awalnya button saja di sini, kita ubah menjadi material button, yang dimana kita dapat menambahkan icon di dalamnya. Oke, ini untuk bagian text input layout dan material button. Untuk layout dari activity out atau untuk bagian login. Kemudian kita masuk ke bagian chip dan chip group. Di bagian chip group itu kita masuk ke bagian saya gunakan untuk tiket activity. Di sini yang pertama ada tiket. Kita gunakan untuk menampung data kelas dari tiket, yaitu ada untuk variable name, harga, promo, dan fasilitas beserta IP datanya. Kemudian pada tiket activity di sini kita juga kita tambahkan binding seperti biasa. Kemudian kita tambahkan di sini untuk toolbarnya. Kemudian kita sesuaikan title sama subtitle-nya. Selanjutnya di sini kita gunakan untuk listener untuk chipnya. Jadi binding untuk chip group filter, dimana ini chip group ini di dalamnya terdapat beberapa chip yang kita gunakan, seperti untuk harga, promo, dan fasilitas. Untuk letaknya chip group ini ada di bagian tiket, activity tiket. Oke, di sini chip group filter. Dimana di dalamnya terdapat chip-chip yang lain seperti untuk harga, promo, dan fasilitas yang tadi. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat beberapa kondisi. Ini mana jika selected chip itu tidak nol, maka akan lanjut ke bagian ini. Kemudian terdapat lagi ketika filter teksnya itu harga, maka jika harga, maka akan menampil kita menekan chipnya harga, maka hanya akan menampilkan harga. Yang selainnya itu akan di view-nya itu gone atau dihilangkan.
Begitu juga untuk promo, jika kita tekan promo, maka yang bisa kita lihat hanya bagian promo, sedangkan yang lainnya itu gone atau dihilangkan. Untuk fasilitas juga sama, jika kita menekan chipnya fasilitas, itu akan menampilkan fasilitas saja, dan yang selainnya gone. Jadi itu tujuan dari chip, yaitu untuk memfilter data yang akan ditampilkan, yang ingin ditampilkan. Kemudian di sini ada untuk tombol back dari bagian toolbar tersebut. Jadi kita bisa gunakan tombol backnya menggunakan kode berikut. Selanjutnya ada tiket adapter. Di sini kita isi untuk nama, harga, sama promo. Kemudian terdapat beberapa function untuk ada create view holder, kemudian ada untuk bind view holder dan get item count. Selanjutnya kita masuk ke bagian activity ticket. Nah, di sini pada tampilannya kita menambahkan toolbar seperti yang tadi, kita tambahkan toolbar. Kemudian di sini ada chipnya untuk harga, promo, dan fasilitas. Berikut untuk kontennya itu ada, kita menggunakan linear layout. Di sini kita tambahkan untuk chip grupnya. Yang di dalamnya terdapat beberapa chip-chip lainnya seperti harga, promo, dan fasilitas. Kemudian untuk harga layout, untuk linear layoutnya ini untuk harga, layout harga. Jika kita menekan chip bagian harga tadi, chip harga, maka akan hanya menampilkan layout harga seperti berikut sampai sini. Kemudian jika menekan bagian promo, maka akan menampilkan data dari linear layout promo berikut. Selanjutnya, jika untuk fasilitas sama seperti sebelumnya, jika kita menekan tombol fasilitas itu, maka akan menampilkan linear layout atau datanya yang disimpan dari linear layout seperti berikut. Oke, ini untuk chip dan chip group. Selanjutnya kita masuk ke background drawable. Pada background drawable sendiri saya gunakan untuk fragment home di bagian toolbarnya, di bagian buat toolbar ini. Saya menggunakan yang setengah lingkaran. Berikut untuk codingannya, kita tambahkan aja view, kemudian kita tambahkan ID background header. Dapatnya yang melengkung setengah lingkaran itu dari mana? Dari drawable bg header wave, yang dimana kita sudah buat di bagian drawable bg header. Nah, berikut tampilannya. Di sini kita sudah masukkan pad data yang sesuai dengan setengah lingkaran. Kemudian kita bisa mengubah warnanya juga di sini. Di sini saya gunakan warna yang sudah saya inisialisasikan. Jika sudah melengkung sini, kita tinggal memanggilnya di bagian yang tadi di fragment home. Kemudian kita tinggal memanggilnya menggunakan background mode. Jika sudah, kita lanjut ke bagian view pager. View pager ini kita gunakan untuk waktu pertama kali user masuk ke aplikasi kita akan menampilkan, yang pertama ada splash screen. Setelah splash screen maka akan menampilkan welcome screen namanya, atau view pager. Jadi kita langsung aja welcome activity. Di sini ada welcome activity. Di dalamnya kita menginisiasikan view pager, skip button, dan tab indikator. Jadi ini view pager ini seperti tampilan seperti halamannya. Kemudian di sini saya menambahkan skip button, dan terakhir ada tab indikator. Itu jika kita di bawah dekat halaman itu ada di bawahnya itu ada, jika kita scroll maka akan menyesuaikan dengan pergerakan kita. Kemudian di sini kita gunakan untuk hubungan komponen layout. Ini untuk membuat adapter untuk view pager. Kemudian ini melakukan
sinkronisasi tab layout dengan view pager. Kemudian di sini kita gunakan untuk skip, button skip. Jadi ketika kita ingin skip, jadi nanti di pojokan atas ada tombol skip. Jika kita menekan, maka akan otomatis langsung ke bagian out activity. Itu untuk welcome activity. Kemudian ada welcome adapter. Pada welcome adapter ini di dalamnya terdapat get item count int sama dengan 3. Kemudian untuk position, jika posisinya 0 maka akan melanjutkan ke welcome fragment 1. Welcome fragment 1 itu ada di sini, welcome fragment 1. Pada welcome fragment 1 akan melanjutkannya ke layout fragment welcome 1 ini, yang ada di layout. Kemudian untuk welcome adapter juga untuk position 1 akan melanjutkan ke welcome fragment 2. Dan untuk yang ketiga atau else akan melanjutkan ke welcome fragment 3 yang ada di sini. Tiap-tiap welcome fragment yang ada di sini akan melanjutkannya ke bagian layout dari fragmentnya masing-masing. Ini untuk 3, yang untuk 2, dan yang ini untuk 1. Jika sudah, kita lanjut ke bagian layoutnya. Pada fragment layout fragment welcome 1, di sini saya menambahkan image view untuk menampilkan logo aplikasi seperti berikut. Kemudian ada text view, menampilkan judulnya, bisa menampilkan titel atau judul. Kemudian ada text view lagi untuk menampilkan description-nya. Kemudian kita masuk ke fragment welcome 2. Di sini kita menambahkan logo juga. Di sini saya menggunakan icon yang ada di Android Studio. Kemudian ada text view, kemudian ada judul, ada description. Dan yang ketiga juga sama, ada icon atau gambar, kemudian ada text view untuk judul dan text view untuk description. Jika sudah maka kita lanjut ke home fragment. Di sini ada beberapa bindingnya. Yang pertama, sini ada binding button panduan. Button panduan ini akan langsung ke welcome activity. Jadi nanti karena bisanya cuma satu kali pas melihat welcome screen tadi, jadi saya buat di dalam home satu button yang akan melanjutkan ke welcome activity agar kita bisa melihatnya nanti bersama-sama. Kemudian ada binding button chip. Di sini ada button yang saya tambahkan di home fragment, di bagian home, dimana akan langsung melanjutkan ke dalam ticket activity. Oke, itu saja untuk welcome activity, welcome screen. Berikut ada untuk activity welcome, kita tambahkan untuk button skip di bagian ini, di bagian kanan atas. Ini mana kita menggunakan view pager. Yang di view pager ini yang welcome screen tadi. Kemudian ada indikator titik di bawahnya, itu ada indikator nanti di bawahnya di sini. Kemudian ada tombol skip di kanan atas, ini dia. Jadi ini untuk activity welcome, bagian button skip, habis ada indikator atau dot indikator namanya, dan ini untuk view, menampilkan view pager ya. Jadi ini untuk dot indikator di bawah, ini untuk button skip, dan ini untuk yang menampilkan welcome screen ya. Oke, jika sudah kita akan langsung aja mencoba mendemokan ya. Oke, kita tunggu sampai menampilkan aplikasi. Oke, di sini sudah menampilkan aplikasinya. Di sini kita tinggal login. Nah, ketika kita tekan maka dia akan seperti ada seperti lebih modern lah bisa dibilang. Jadi user friendly. Kita tekan maka akan langsung ke atas. Kemudian kita bisa
sama menggunakan nama. Kemudian juga kita tekan password, maka akan pindah ke atas juga seperti ini. Dan untuk passwordnya akan di hide seperti ini. Jika ingin melihatnya, kita tekan bagian ini. Oke, jika sudah, kita langsung login. Kita sudah masuk di bagian home. Yang tadi kita tambahkan pertama ada untuk menampilkan panduan, yaitu untuk tadi kan kita tidak bisa melihat karena sudah saya buka sebelumnya. Jadi dia tidak menampilkannya lagi karena sudah membuka aplikasi tersebut. Ini kita tekan di panduan. Di sini akan menampilkan hasil dari welcome screen tadi yang kita buat. Di sini ada gambar logo, ada judul dan deskripsi. Di sini ada dots indikatornya. Kemudian di sini ada juga skip, button skipnya. Di sini kita tinggal swipe. Ini untuk yang bagian kedua, fragmen yang kedua, dan ini yang bagian fragmen yang ketiga. Nah, sudah, kita bisa tinggal tekan skip di sini. Kemudian kita masuk ke demo yang bagian chip. Kita bagian chip, kita tinggal masuk. Berikut untuk bagian chipnya. Di sini sudah saya tambahkan juga toolbar yang tadi. Ini untuk bagian yang harga. Kemudian ini untuk menampilkan bagian promo, memfilter untuk yang menampilkan hanya untuk bagian promo. Kemudian di sini ada untuk bagian yang fasilitas saja. Jadi kegunaan chip itu untuk memfilter sesuai dengan tag yang ingin kita tampilkan saja, seperti tag promo, harga, ataupun fasilitas. Kemudian kita kembali lagi. Untuk tampilan ini kita menggunakan background drawable di sini. Jadi kita menggunakan setengah lingkaran. Berikut untuk tampilannya. Oke, mungkin segitu saja video pada pertemuan kali ini. Saya Fikri Rasif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.